Nanti kalau membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat memanjatkan bersyukur kita masih dapat bersilaturahim hari ini dalam keadaan sehat. Mari juga kita panjatkan selawat bagi Nabi Muhammad SAW, semua kita melakukan syafaat dari sana kepada Ayunda Rekanda Wakil Ketua Ibu Sri. Saya masih terkenal sering sama beliau 25 tahun yang lalu ya, waktu beliau masih asisten ya, masih dinas ya, masih dinas Dikbud ya. Kita menyusun pergub ya, pergub tentang pakaian resmi ya, dan kalian yang sekarang masih dipakai sebagai pakaian resmi adat di Lampung terkenal. Kemudian Bang Wan Sapri ini senior saya di banyak hal. Bang Iwan di kanan saya ini 80 tahun umurnya. Semangatnya saya kalah masih. Jadi itu yang salah satu yang menjadi hal yang menarik di dalam pensiunan Indonesia. Kalau dia tetap sehat, ini satu. Ya. Dan kemudian kalau dia tetap dapat menyumbangkan dharmanya kepada masyarakat, kenapa tidak? Ya. Kemudian tentunya adalah dia harus mendapatkan hak hidup yang sepadan. Ya. Ini sebelum saya menjelaskan supaya kita dapat memahami perubahan ini, karena kalau mendengar penjelasannya Bang Iwan harap maklum, beliau ini kan apa yang nggak pernah dipegang sama beliau, mau politik jadi, wartawan jadi, mau bisnis jadi semangat organisasinya sangat kentang, dan itu yang terjadi pada kejadian yang lalu. Saya pribadi dan secara organisasi sangat mendukung sikap Lampung harus begitu. Ya, kita tidak mau lagi diberlakukan kayak orang nggak tahu apa. Persatuan Pensiunan Indonesia ini sudah dideklarasikan tanggal 17 Maret tahun 2022 di Jakarta. Nah, suratnya tadi, nomornya sudah saya sebutkan dan sudah berbadan hukum. Nah, ini Bang, yang menarik nih Bang Fahrudin adalah visi dan misinya. Ini yang barangkali saya nggak tahu, coba dibandingkan dengan PWRI. Apa benar dia berbeda atau mungkin sudah ada di PWRI tapi tidak menjadi fokus dalam visi misinya. Visinya terwujudnya organisasi pensiun yang modern, perpandangan ke depan artinya kan, masa kini bukan masa lalu, demi tercapainya pemenuhan hak hidup pensiunan. Ya, memang ada harus diperjuangkan hak hidup itu, yang tadi hitungan gajinya aja sudah tidak fair ya. Ada rumusnya. Siapa itu Pak Jeb yang presentasi? Nah, Taspen. Mohon maaf, ini yang ngitung-ngitung selama ini kan Taspen. Saya mau tanya, Taspen pernah ngajak PWRI duduk bareng? Barangkali tidak. Sekarang kita dengan organisasi ini harus ikut serta menentukan nasib kita. Itu barangkali salah satu yang akan diperjuangkan. Ya. Kemudian yang misinya, misi pertama mewujudkan organisasi yang berperan dalam proses pembangunan Indonesia. Jadi walaupun sudah pensiun, kita ini masih bagian dari NKRI, ya, yang dijiwai semangat pembaharuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Ya, waktu kita masih aktif, ya, misalnya Pak Mardi ini, ya lingkupnya hanya Unila aja. Ibu Sri dulu lingkupnya hanya Pemda aja, ya. Yang lain-lain mungkin hanya dinas mana. Kalau ketika berkumpul di PWRI atau penyanyi, kita ini berasal dari berbagai macam-macam latar belakang.
Jadi sangat kaya sebenarnya. Nah, jadi ketika kita ditanya apa bisa berperan dalam proses membangun, loh, kita ini berpengalaman loh. Masa kerja kita itu 30 tahun itu emangnya cuma main-main. Jadi kita harus berani mengatakan kami ini pensiunan tapi kami berpengalaman. Terutama ngurusin orang banyak, Bu Sri ya. Berhadapan orang banyak gitu. Kalau yang muda kan belum tentu tua. Kalau kita kan sudah pernah muda, tahu sudah. Ini misi nomor 1. Misi nomor 2, memperjuangkan perlindungan bagi pensiunan negara agar terpenuhi derajat kesehatan, hak dan jaminan pendapatan serta kualitas hidup para pensiunan. Kualitas hidup para pensiunan. Jadi kita ini kewajiban pemerintah. Ya. Jadi kesehatan ini nomor 1. Kemudian jaminan pendapatan. Ya. Apa namanya hitungan-hitungan tadi ya, sehingga dia dapat menjadi pensiunan yang sejahtera. Ya, kita tidak akan otomatis begitu saja mencapai itu dalam waktu singkat. Tapi paling tidak kita setiap tahun dapat meningkatkan persentase pensiunan yang sejahtera. Ya. Jangan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada datanya, tapi yang omongan saya aja, ada pensiunan 2 terpaksa jadi Gojek misalnya, kan kelewatan ini. Kecuali kalau dia memang senang boncengin ibu-ibu gitu ya. Alasan supaya ada yang nempel-nempel di belakang. Oke. Karena kejadian di Lembang yang sangat sedih, seorang perwira kolonel pensiunan menjadi sopir, meninggal karena ditusuk oleh orang. Itu kan kolonel jadi sopir. Itu berarti pensiunnya tidak sejahtera. Tentara, yang paling banyak tentara, pensiunan tentara ini yang banyak yang mohon maaf. Ya, masih untung dia bisa jadi satpam di perkebunan, ada ini cuma satpam di ruko. Ini benar loh. Kalau PNS itu masih lumayan tentara. Kalau polisi sekarang lebih hebat katanya. Ya, jadi ini masalah serius ya. Jadi apa namanya? 3, mewujudkan tata kelola lingkungan ramah lanjut usia. Saya ulangi, ramah lanjut usia sebagai upaya penghormatan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas untuk pemenuhan hak para pensiun. Apa yang dimaksud dengan tata kelola rumah usia? Pemerintah sini sudah banyak mempromosikan kota ramah anak, kota ramah wanita. Mana kota ramah lansia? Saya mau tanya. Nanti kalau membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat memanjatkan syukur itu masih dapat bersilaturahim hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita panjatkan selawat bagi Nabi Muhammad SAW. Semua kita melakukan syafaat kepada Ayunda Arkanda Wakil Ketua Ibu Sri. Saya masih terkenal sering sama beliau 25 tahun yang lalu ya. Waktu beliau masih asisten. Ya, masih dinas ya, masih dinas Dikbud. Kita menyusun pergub ya, pergub tentang pakaian resmi ya, dan kalian yang sekarang masih dipakai sebagai pakaian resmi adat di kampung. Itu kenalan. Kemudian Bang Iwan Sapri ini senior saya di banyak hal. Bang Iwan di kanan saya ini 80 tahun umurnya. Semangatnya saya kalah masih.
Jadi itu yang salah satu yang menjadi hal yang menarik di dalam pensiunan Indonesia. Kalau dia tetap sehat, ini satu. Ya. Dan kemudian kalau dia tetap dapat menyumbangkan apa namanya tuh dharmanya pada masyarakat, kenapa tidak? Ya. Kemudian tentunya adalah dia harus mendapatkan hak hidup yang sepadan. Ya. Ini sebelum saya menjelaskan supaya kita dapat memahami perubahan ini, karena kalau mendengar penjelasannya Bang Iwan Haramalum, beliau ini kan apa yang nggak pernah dipegang sama beliau, mau politik jadi, wartawan jadi, mau bisnis jadi semangat organisasinya sangat kentang, dan itu yang terjadi pada kejadian yang lalu. Saya pribadi dan secara organisasi sangat mendukung sikap Lampung harus begitu. Ya, kita tidak mau lagi diberlakukan kayak orang nggak tahu apa. Persatuan Pensiunan Indonesia ini sudah dideklarasikan tanggal 17 Maret tahun 2022 di Jakarta. Nah, suratnya tadi nomornya sudah saya sebutkan dan sudah berbadan hukum. Nah, ini Bang, yang menarik nih Bang Fakhrudin adalah visi dan misinya. Ini yang barangkali saya nggak tahu, coba dibandingkan dengan PWRI. Apa benar dia berbeda atau mungkin sudah ada di PWRI tapi tidak menjadi fokus dalam visi misinya. Visinya terwujudnya organisasi pensiun yang modern, berpandangan ke depan, artinya kan masa kini bukan masa lalu, demi tercapainya pemenuhan hak hidup pensiunan. Ya, memang ada harus diperjuangkan hak hidup itu. Yang tadi hitungan gajinya aja sudah tidak fair. Ya. Ada rumusnya. Siapa itu Pak Jeb yang presentasi? Nah, Taspen. Mohon maaf, ini yang ngitung-ngitung selama ini kan Taspen. Saya mau tanya, Taspen pernah mengajak PWRI duduk bareng? Barangkali tidak. Sekarang kita dengan organisasi ini harus ikut serta menentukan nasib kita. Itu barangkali salah satu yang akan diperjuangkan. Ya. Kemudian yang misinya, misi pertama mewujudkan organisasi yang berperan dalam proses pembangunan Indonesia. Jadi walaupun sudah pensiun, kita ini masih bagian dari NKRI, ya, yang dijiwai semangat pembaharuan dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Ya, waktu kita masih aktif, ya, misalnya Pak Mardi ini, ya lingkupnya hanya Unila aja. Ibu Sri dulu lingkupnya hanya Pemda aja, ya, yang lain-lain mungkin hanya dinas mana. Kalau ketika berkumpul di PWRI atau penyanyi, kita ini berasal dari berbagai macam-macam latar belakang. Jadi sangat kaya sebenarnya. Nah, jadi ketika kita ditanya apa bisa berperan dalam proses membangun, loh, kita ini berpengalaman loh. Masa kerja kita itu 30 tahun itu emangnya cuma main-main. Jadi kita harus berani mengatakan kami ini pensiunan tapi kami berpengalaman. Terutama ngurusin orang banyak, Bu Sri, ya. Berhadapan orang banyak gitu. Kalau yang muda kan belum tentu tua. Kalau kita kan sudah pernah muda, tahu sudah. Ini misi nomor 1. Misi nomor 2, memperjuangkan perlindungan bagi pensiunan negara agar terpenuhi derajat kesehatan, hak dan jaminan pendapatan serta kualitas hidup para pensiunan. Kualitas hidup para pensiunan. Jadi kita ini kewajiban pemerintah. Ya. Ya. Jadi kesehatan ini nomor 1. Kemudian jaminan pendapatan. Ya. Apa namanya hitungan-hitungan tadi ya, sehingga dia dapat menjadi pensiunan yang sejahtera. Ya, kita tidak akan otomatis begitu saja mencapai itu dalam waktu singkat. Tapi paling tidak kita setiap tahun dapat meningkatkan persentase pensiunan yang sejahtera. Ya. Jangan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada datanya, tapi yang omongan saya aja, ada pensiunan 2 terpaksa jadi Gojek misalnya, kan kelewatan ini. Kecuali kalau dia memang senang boncengin ibu-ibu gitu ya.
Alasan supaya ada yang nempel-nempel di belakang. Oke. Karena kejadian di Lembang yang sangat sedih, seorang perwira kolonel pensiunan menjadi sopir, meninggal karena ditusuk oleh orang. Itu kan kolonel jadi sopir, itu berarti pensiunnya tidak sejahtera. Tentara yang paling banyak, tentara pensiunan tentara ini yang banyak yang mohon maaf ya, masih untung dia bisa jadi satpam di perkebunan, ada ini cuma satpam di ruko. Ini benar loh. Kalau PNS itu masih lumayan, tentara. Kalau polisi sekarang lebih hebat katanya. Ya, jadi ini masalah serius ya. Jadi apa namanya? 3, mewujudkan tata kelola lingkungan ramah lanjut usia. Saya ulangi, ramah lanjut usia sebagai upaya penghormatan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas untuk pemenuhan hak para pensiun. Apa yang dimaksud dengan tata kelola rumah usia? Pemerintah sini sudah banyak mempromosikan kota ramah anak, kota ramah wanita. Mana kota ramah lansia? Saya mau tanya, cucu-cucu bapak-bapak ibu berani nggak melepas bapak ibu ke pasar Bambu Kuning sendiri? Atau ke pasar tengah? Pasti nggak boleh. Jangan kek, nanti gini-gini. Karena trotoarnya nggak aman, kendaraannya nggak aman. Ini kota yang belum ramah lansia. Ada nggak tempat hiburan, mall atau rekreasi yang bisa dikunjungi lansia? Yang ada buat orang pacaran yang masih umur 20-an tahun. Kita mana bisa ke situ, nggak ada tempat buat kita. Tidak ada taman lansia. Sama dengan taman anak-anak. Jadi saya sudah titip pesan dengan Ibu Bunda Eva, Bandar Lampung kalau mau meningkat penghargaannya buat taman. Nah, ini kita di Unila Pak Marti ya, akan mulai minta karena Unila punya lahan cukup besar, kita membuat nanti sama-sama kita pakai taman lansia. Di situ bukan berarti yang di situ hanya yang tua-tua aja, enggak, ramah lansia. Ada tempat duduk yang nyaman, tempatnya rata, nggak banyak tangga, kursi roda bisa masuk, itu salah satu contoh. Kemudian ada tempat ngopi yang bagus, musik yang nggak usah koplo gitu. Dakwah bagaimana? Kalau masih suka koplo nggak apa-apa, musiknya cocok gitu. Ini yang disebut misi ketiga, mewujudkan tata kelola lingkungan ramah lanjut usia. Nah, di situ orang-orang muda akan ketemu dengan lansia. Dia ngelihat lansia saja, dia akan tahu dia akan tua seperti itu. Kalau dia ngumpulnya sama yang muda-muda betul, kayak nggak pernah tua. Dia akan lihat. Kalau Bang Iwan masih jalan gandengan tangan sama bosnya, dia lihat, kalau tua gue pengen kayak gitu katanya. Itu contoh. Benar gak sih? Iya. Itu. Nah, yang 4 misinya memperjuangkan tegaknya persamaan hak. Jadi persamaan hak itu bukan soal wanita dan pria aja. Hak antara warga negara yang bukan pensiun dan yang pensiun. Dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dan suku. Representasi hak pensiunan. Jadi kita pensiunan ini masih punya hak sama dengan warga negara yang belum pensiun dalam menegakkan bangsa ini gitu. Jadi kalau bahasa saya di teman-teman, jangan ngecik ke badan ya, kecuali kalau memang lagi sakit jangan. Gitu. Jadi kita masih harus proudly speaking, kalau bahasa Inggris itu kita langsung bisa ngomong. Contohnya Bang Iwan ini, tua-tua dia ini paling galak kalau ngomong udah gitu ya. Oh, itu. Jadi ini beginilah Bang Farudin, kenapa saya tidak bisa menolak.
perintah Bang Iwan ini. 4 misi ini sangat menarik. Jadi kalau nelfon kan, ya bang. Jadi 4 misi ini sangat menarik. Kalau kita bicara harkat martabat, disinilah harkat martabatnya pensiunan. Saya nggak tahu, karena saya nggak bawa bandingannya ADART-nya PWRI, apakah setara dengan ini. Tapi kalau secara modern ini sangat menarik. Juga termasuk ibu-ibu. Ya, saya selalu menceritakan bagaimana saya diasuh oleh nenek saya, bahwa saya ini separuh pengalaman pengetahuan hidup saya yang awal itu berawal dari nenek. Nenek itu pensiunan loh, kalau sekarang karena pasti dia nenek. Nah, apakah masih diperankan dalam mendidikan anak-anak di dalam keluarga? Saya pengetahuan memancing aja itu dari nenek saya. Karena yang nenek saya itu orang Menggala, jadi cowok ngawil, katanya kan. Diajarin bikin pancing, masih ingat saya masih umur 8 tahun. Keutuhan keluarga ini juga hak sebenarnya. Ya saya dengar, tapi ada yang nggak tahu bahwa ini hak dia, nggak mau dia dititipin cucunya gitu. Jadi ini adalah satu juga bagaimana kita masih ikut membangun masa depan generasi cucu-cucu kita. Saya berani ngomong begini karena saya nonton film Korea pun, di Korea pun nenek-nenek itu masih sangat dihormati. Itu satu contoh. Ya. Terus barangkali itu yang, posisi saya sebagai, jadi tolong diingat ini Pak Barang, saya ini ketua sementara darurat. Jadi kalau di partai politik saya ini sudah kena protes saya ini, karena saya ini tidak melalui begini begitu musdalub ini enggak. Ini adalah kebijakan daripada pimpinan PWRI dan saya menerimanya karena saya ingin membantu proses ini berjalan bagus gitu ya. Nanti kita akan musdah, kalau misalnya PWRI itu masih bertahan nggak apa-apa, ada 2 berarti, ada pensiunan Indonesia, tapi saya menduga PWRI ini akan membubarkan diri. Jadi kita dukung pimpinan PWRI kita yang di Jakarta ikut berjuang mendirikan pensiunan Indonesia, atau nanti ada keputusan Mendagri yang lebih, atau Menpan yang lebih bijaksana untuk menengahi persoalan ini. Tapi saya secara pribadi menganggap peristiwa ini memang harus terjadi. Sudah waktunya berubah.